Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Falah Razani Brizi. Saya dari IFA 707. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari sebentar. Oke. Hasil penelitian dari optimasi regularisasi dan strategi early stopping untuk mencegah overfitting di model Indobac. Background dari penelitian ini merupakan yang pertama, emosi klasifikasi memberikan insight yang dalam kebanding sentiment analysis, karena tidak hanya mendeteksi positif dan negatif ya, dan juga emosi klasifikasi dapat mendeteksi 5 emosi, yakni pertama happy, fear, lalu uh, sad, dan lain-lain. Lalu yang kedua, review e-commerce Indonesia itu sangat penting untuk membantu membuat keputusan bisnis. Yang ketiga, yakni Indobird mampu memberikan performa yang kuat, namun di sisi lain terdapat tantangan, yakni overfitting. Bentar. Wait, ya. Nah, untuk yang kedua, mengenai problem statement. Yang pertama, problem dari penelitian ini, yakni yang pertama, Indobird Indobird modelnya secara akurasi berhasil mencapai 80%. Yakni Indobird dapat mampu mengklasifikasikan sebuah emosi. Namun di sisi lain terjadi validation loss, di mana validasi loss ini meningkat seiring bertambahnya jumlah epoch. Lalu yang ketiga, ada indikasi overfitting dan poor atau jeleknya generalisasi. Lalu yang selanjutnya yakni riset objektifnya, yakni tujuan riset ini, yakni kita uh, tentu akan meriset bagaimana caranya mengatasi overfitting dari Indobird, jadi meregulasi atau mencari cara untuk mencegah yang namanya overfitting ketika melatih model Indobird. Yang kedua, optimalisasi jumlah weight decay untuk regularisasi, dan yang terakhir yakni kita mengimprovisasi strategi early stopping. Oke, dataset yang kita pakai yakni dari Predict ID, ya, dataset Predict ID yang terdiri dari 5.400 baris Indonesia e-commerce review, lalu terbagi 5 emosi, yakni 5 emosi label, yakni happy, anger, sadness, love, dan fear. Dan semua apa namanya label emosi ini sudah divalidasi oleh para psikolog. Lalu selanjutnya yakni teknik pre-processing. Teknik pre-processing yang digunakan yakni alphabet filtering. Kita mengfilter setiap alfabetnya. Lalu selanjutnya kita melakukan lowercase text atau membuat semua teks ini menjadi huruf kecil, yakni yang ketiga yakni tidak menghapus yang namanya stop word, karena terbukti ketika stop word dihapus itu malah menurunkan performa. Lalu di sini kita membutuhkan data augmentasi, karena dataset yang kita dapat tentu sangat imbalance. Jadi ada yang mungkin tidak ada yang gapnya antara dataset antara label lain sangat jauh. Sehingga kita membutuhkan data augmentasi. Yang pertama back translation, kita mentranslasi menuju ke Inggris, lalu ditranslasi juga ke bahasa Arab, lalu ditranslasi lagi ke bahasa Indonesia. Lalu yang kedua kita menggunakan sinonim replacement atau penggantian secara sinonim. Nah, untuk model yang kita gunakan tentu kita akan fine tune melakukan fine tuning untuk emosi klasifikasinya. Lalu pada model Hindenburg, lalu kita menggunakan stratified split atau pembagian stratified yang terdiri dari 80% merupakan data ajar atau data latih, 10% data validasi, 10% lagi data tes.
Lalu yakni selanjutnya mengenai optimalisasi strategi. Yang pertama, kita melakukan wave decay tuning. Kita akan mengimprove wave decay-nya karena terbukti dapat modelnya menaikkan performanya. Yakni ya, yang kedua kita akan mengontrol jumlah epochnya. Lalu yang ketiga kita akan mengimprovisasi analis topiknya berdasarkan validation loss. Hasil yang kita dapatkan dari penelitian ini yakni yang pertama validation loss dapat distabilisasi, yang kedua overfitting dapat diturunkan, lalu atau dicegah, yakni yang ketiga akurasi. Akurasi dapat ke-maintain dan dapat dan berpotensi diimprovisasi lagi ke selanjutnya. Kesimpulan diskusi penelitian ini pertama yang kita dapatkan yakni wave decay sangat kuat efeknya dalam mengembangkan performa atau kita juga yang kedua yakni early stopping kita dapat prevent learning noise. Yang ketiga yakni ensemble method itu dapat memberikan signifikan improvisasi atau performa. Kesimpulan yang kita dapatkan yakni overfitting sukses kita mitigasi. Yang kedua, Indobert secara general dapat terimprove atau performa dapat naik. Lalu yang terakhir regularisasi itu akan menjadi poin penting untuk mengembangkan model Indobert lebih lanjut lagi, terutama meningkatkan performanya. Saran penelitian ke depannya yakni kita harus mengeksplorasi model atau mencari alternatif model lainnya. Yang kedua kita menyarankan melakukan penelitian advanced ensemble configuration atau bisa kita bilang model ensemble yang lebih lanjut lagi performanya. Lalu yang ketiga regularisasi eksperimen lebih lanjut lagi. Oke, mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.